Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Eko SPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri Selat Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, ia akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yaitu pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan awali dari tujuan pembelajaran khusus terkait dengan koneksi antar materi ini adalah yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metagnosi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Baik, jadi diawali yang pertama dari kegiatan pemantik. Nah, kegiatan yang pemantik yang dimaksud di sini adalah yaitu menyimak kutipan yang disampaikan oleh Bob Robert, yaitu mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Nah, dari kutipan di atas kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari, ini adalah bahwa mengajarkan segala pemahaman budi pekerti, karakter, moral, dan etika lebih utama dibandingkan mengajarkan yang sekedar mengejar nilai objektif dari sebuah mata pelajaran. Nah, berikutnya dari kutipan tersebut, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Itu adalah melalui prinsip kolaborasi. Nah, kolaborasi akan memberikan dampak pada lingkungan, yaitu mulai dari murid, rekan sejawat, warga sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan apa yang sedang dialami atau yang sedang memerlukan pengambilan keputusan. Dan itu, keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan murid dan nantinya akan menjadi cermin terhadap integritas kita sebagai pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, berikutnya, seorang pemimpin sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam mengambil keputusan tercermin dari dampak yang terjadi terhadap keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil adalah yang berorientasi pada kepentingan terbaik murid dengan berbagai langkah yang terukur dan berbasis data, sehingga murid dapat mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang aman dan nyaman di sekolah. Nah, itu terkait dengan apa yang menjadi makna dari kutipan yang disampaikan oleh Tabert. Nah, berikutnya adalah yang disampaikan oleh George William Frederick Hart, yaitu yang mengatakan bahwa education is the art of making an ethical. Yaitu pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Nah, maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini adalah bahwa hal ini menunjukkan begitu pentingnya untuk mengambil keputusan agar murid bisa memiliki karakter dan keterampilan sosial emosional yang baik untuk meraih kebahagiaan di masa nantinya. Manusia memiliki potensi atau benih yang dapat ditumbuh kembangkan. Oleh Ki Hajar Dewantara menyebut pendidikan seperti seni, karena pendidikan merupakan hasil karya seni, cipta, karsa, dan karya yang di dalamnya memiliki nilai moral, kebajikan, dan kebenaran universal. Nah, sekarang kita akan masuk ke rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi, yaitu yang pertama adalah mulai dari pertanyaan bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka itu patut menjadi pegangan bagi seorang guru agar mampu mengambil keputusan, yaitu mulai dari ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Nah, dalam filosofi ing ngarso sungtulodo itu dimaksudnya adalah bahwa seorang pemimpin itu mampu berdiri di depan, menjadi dan memberi teladan bagi peserta didik dalam mengambil keputusan yang terbaik yang berpihak kepada murid. Nah, berikutnya ing madya mangun karso, di mana seorang pendidik yang nantinya menjadi seorang pemimpin, seorang pendidik yang merupakan pemimpin dalam pembelajaran itu mampu berdiri di tengah-tengah, membangkitkan semangat, motivasi, dan membangun hubungan yang baik dengan semua pihak agar dapat mengambil dan menjalankan keputusan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, tujuan ini yaitu seorang pendidik itu dari belakang memberi dorongan agar keputusan yang diambil dan dijalankan selalu berdasarkan pada keberpihakan kepada murid. Nah, yang kedua,
Bagaimana nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai pemimpin dalam pengembangan sekolah, nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita akan berdampak pada prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, nilai tersebut akan menjadi potensi dalam mengenali dan menganalisis suatu permasalahan sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikannya. Seperti nilai berkolaborasi, nilai tersebut akan menuntun guru dalam menghadapi setiap permasalahan dengan bermusyawarah. Kemudian, nilai efektif sehingga mampu memaknai pengalaman yang terjadi dalam lingkungan sekolah, mengedepankan hal baru berdasarkan pengembangan hal-hal yang terjadi sebelumnya dengan keputusan yang lebih bijak berdasarkan nilai inovatif dan memiliki inisiatif untuk terus bergerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam menjalankan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, menurut saya, materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran saya, terutama dalam pengujian keputusan yang telah kita ambil, karena pengambilan keputusan adalah langkah terakhir dalam kegiatan coaching, di mana coach akan berkomitmen terhadap aksi yang telah direncanakan. Nah, salah satu tujuan dari coaching adalah menggali potensi yang ada dalam diri coach, nah, untuk bisa menyelesaikan dan mengambil keputusan atau sesuatu terbaik atas masalah yang dihadapinya. Nah, jadi melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan itu akan lebih efektif. Nah, karena keputusan yang diambil bersumber dari potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri, sehingga keputusan yang diambil akan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala konsekuensi yang telah diperhitungkan secara matang. Pertanyaan berikutnya itu keempat. Nah, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya dalam masalah dilematika. Nah, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilematika. Itu kasus di mana sama-sama benar. Ya. Dalam pengambilan keputusan dilematika ini, seorang guru harus mampu memahami dan memanajemen kompetensi emosionalnya ketika menghadapi paradigma dilematika, yaitu kasus dengan paradigma sama-sama benar. Dengan memiliki kesadaran yang baik, mampu mengelola emosi diri, terampil berrelasi, serta memiliki rasa tanggung jawab atas segala konsekuensi dari keputusan yang telah diambil, seorang guru akan dapat mengambil keputusan yang bijak dan meminimalisir adanya pihak yang dirugikan. Nah, pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Nah, seorang pendidik dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilematika dan bujukan moral dapat diselesaikan dengan memahami nilai kebajikan universitas yang dapat dijadikan pegangan agar kasus yang dihadapi dapat dibedakan antara dilematika atau bujukan moral. Nah, kasus yang diselesaikan adalah yang berkaitan dengan dilematika. Dengan menggunakan paradigma dilematika, dengan mencermati nilai kebajikan yang bertentangan melalui 4 paradigma dilematika, 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka seorang pendidik akan mampu mengambil keputusan terbaik dengan tetap berdasarkan pada prinsip kolaborasi dengan semua pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Nah, pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, pengambilan keputusan yang berdasarkan dari kebajikan dengan memahami 4 paradigma kasus dilematika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dengan berasaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan terhadap proses dilematika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Nah, tantangan yang di lingkungan saya untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap proses dilematika adalah perbedaan yang pertama sudut pandang, cara berpikir, dan perbedaan terhadap sosial emosional. Nah, setiap orang menginginkan keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak, dan ini pentingnya pemahaman terhadap 4 paradigma dilematika, 3 prinsip pengambilan, dan sehingga keputusan yang ambil adalah yang terbaik untuk semua pihak, yang utamanya berorientasi pada keberpihakan pada keberlanjutan pendidikan murid. Dan berikutnya, pertanyaan ke-8 itu, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang mencerdaskan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Nah, keputusan yang diambil berpengaruh terhadap pengajaran yang
memerdekakan murid. Hal itu dimulai dari keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda, yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan agar pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yaitu mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Nah, strategi yang ditempuh mulai dari diferensiasi konten atau materi pembelajaran, diferensiasi proses atau langkah pelajaran, dan diferensiasi produk penilaian terhadap hasil pembelajaran. Nah, dari strategi pembelajaran diferensiasi ini akan memberikan kesempatan pembelajar untuk lebih merdeka dalam memilih materi, proses, dan jenis penilaian yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan belajar mereka. Nah, pertanyaan yang berikutnya yaitu pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan masa depan muridnya. Seperti hanya Ki Hajar Dewantara mengumpamakan, jika murid itu dia berikan benih tanaman jagung dan juga guru sebagai petaninya, tentunya sang petani harus merawat benih itu dengan baik. Petani dengan penuh rasa tanggung jawab akan memberi pupuk yang cukup, menyayangi serta menyirami dengan baik. Segala keputusan yang petani ambil murni demi menjaga dan merawat benih itu sehingga tumbuh menjadi tanaman jagung yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru tugasnya adalah menuntun murid agar dapat mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing dengan mewujudkan pratap triloka, yaitu ingat susun godo, ingmadi mangkase, dan tut uri handayani. Pertanyaan 10, yaitu apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Nah, baik, kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini antara lain, yang pertama, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang harus mampu mengambil keputusan yang berpijak kepada atau terhadap kebutuhan murid-muridnya untuk bekal hidupnya kelak. Yang kedua, implementasi pengambilan keputusan dari seorang guru harusnya dengan berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal ini terkait dengan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan pada budaya positif dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiasi baja yang akan mengantarkan murid pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Yang keempat, dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus didasari pada kesadaran penuh atau mindfulness dalam upaya memposisi murid menjadi bagian dari profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila, terkadang akan temui kondisi dilema etika dan bujukan moral. Maka dari itu diperlukan kemampuan menganalisis permasalahan tersebut, baik itu pada dilema etika, memikirkan dan memilih penyelesaian sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan dan melakukan pengujian pengambilan keputusan. 9 langkah strategi pengambilan dan pengujian keputusan dalam memecahkan permasalahan agar keputusan tersebut berpihak pada murid serta terwujudnya iklim merdeka belajar. Nah, pertanyaan ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal yang menurut Anda di luar dugaan? Baik, jadi pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini tentang bujukan moral, itu adalah situasi di mana seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Dilema etika itu adalah situasi di mana seorang harus membuat keputusan antara benar dan benar. Kemudian ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Yang pertama ada individu lawan kelompok atau individual vs community. Kemudian yang kedua rasa keadilan dan rasa kasihan atau justice vs mercy. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan yaitu truth vs loyalty. Dan yang terakhir jangka pendek lawan jangka panjang atau short term vs long term. Nah, berikutnya 3 prinsip pengambilan keputusan dengan unsur dilema etika antara lain, yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, berikutnya terdapat 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan antara lain. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Dan yang kedelapan, buat keputusan. Serta yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, kemudian hal yang menurut saya di luar dugaan itu adalah adanya opsi dilema, yaitu suatu keputusan yang berdasarkan pada ide intuitif yang dapat menguntungkan semua pihak. Jadi
uji kelima ini adalah merupakan suatu kegiatan atau langkah dalam persoalan tertentu yang berdasarkan pada ide kreatif yang bisa bersumber dari hasil kolaborasi dengan berbagai pihak yang berkaitan atau yang berhubungan dengan masalah atau kasus yang sedang dihadapi. Nah, pertanyaan ke-12, yaitu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila belum pernah, apa bedanya dengan apa yang sudah Anda pelajari di modul ini? Baik, nah sebelum belajar modul ini, saya pernah melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema, yaitu saya sebagai wakasek bidang akademik, dapat laporan dari wali kelas, ada salah satu murid di kelas dalam sekolah dan tidak mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan guru. Wali kelas sudah menyerah karena tidak bisa membina muridnya untuk bisa kembali ke sekolah. Maka yang saya lakukan adalah mengumpulkan data terkait dengan ujian tersebut, lalu minta guru BK untuk membuat surat panggilan orang tua. Setelah ditelusuri, anak tersebut jarang masuk karena sambil bekerja membantu orang tua dalam kebutuhan sehari-hari. Lalu diskusi dengan orang tua terkait dengan pentingnya masa depan anaknya dan memberikan motivasi pada anak tersebut. Akhirnya anak tersebut kembali bersedia masuk sekolah dengan memberikan kesempatan pada anak tersebut menyusul tugas-tugas yang belum diselesaikan sebelumnya. Jadi apa yang saya pelajari pada modul ini menguatkan diri saya akan pentingnya pemahaman terhadap 4 paradigma dilematika, di mana pada kasus yang di atas itu adalah salah satu dari paradigma tersebut adalah yaitu keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian yang berikutnya jangka pendek melawan jangka panjang. Ya, dan yang saya pikirkan adalah bagaimana sebagai seorang pemimpin diberikan tugas sebagai wakasek bidang akademik memutuskan bahwa anak tersebut harus diberikan bantuan, ya, motivasi sebagai wujud dari profesi kerja yaitu ing maju bangun karso, dan juga turunannya ini itu mendorong siswa tersebut supaya mau untuk menyelesaikan pendidikannya di SMA Selat. Kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan itu tentunya adalah yang saya dapatkan kuatkan adalah bagaimana berpikir berbasis kepedulian, ya, jadi care based thinking, ya, jadi peduli terhadap keadaan dan nasib tersebut, dan juga memperhitungkan atau memikirkan bagaimana masa depan tersebut supaya bisa menyelesaikan pendidikannya. Kemudian yang terakhir 9 langkah pengambilan keputusan dan keputusan. Nah, jadi 9 langkah itu sebelumnya jadi saya belum lakukan, tetapi dengan mempelajari modul ini saya semakin yakin bahwa langkah-langkah yang diberikan di dalam 9 langkah itu akan membantu saya dalam memberikan atau membuat keputusan dengan prinsip melakukan kolaborasi. Nah, dengan demikian, jadi keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan dan menguntungkan semua pihak, terutama kepercayaan kepada murid. Nah, pertanyaan yang ke-13, itu bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda, perubahan apa yang jadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sudah mengikuti pelajaran. Nah, dampak mempelajari konsep ini buat saya adalah saya mendapat pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan proses yang terjadi, apakah termasuk dilematika atau pendidikan moral. Nah, dengan memahami 4 paradigma dilematika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, serta melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait, saya akan lebih yakin dalam pengambilan keputusan terbaik yang berpihak pada murid serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang ke-15, yaitu seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Baik, bagi saya mempelajari topik ini sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin. Saya pribadi, sebagai individu, saya merasa bersyukur dapat mempelajari modul 31, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai kebajikan yang berperan pada 4 paradigma dilematika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, sebagai seorang pemimpin, saya memiliki pedoman yang terarah dan sistematis dalam melakukan kolaborasi untuk bisa mengambil keputusan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan dan didengarkan oleh semua pihak. Dan selain itu, melalui kolaborasi dengan rekan CGP, pengajar praktek, fasilitator, dan instruktur, dan ini akan menguatkan pemahaman saya dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, jadi sekian penyajian saya terkait dengan kondisi antar materi modul 31. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya tutup dengan Param Santi, Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih. Bergerak dan menggerakkan.